Assalamualaikum, selamat siang dan selamat beraktivitas sedulurku. Dan kami pada hari ini adalah hari paling gembira di dunia pertanian. Kenapa? Karena sawah kami sudah dibajak. Dan ini adalah sawah tada hujan. Maka hal wajar jika hampir setahun belakangan kami tidak turun sawah karena memang di sini tidak ada hujan. Dan sekarang sudah dibajak, maka kami perhatikan hampir semua petani padi di sini merasa sangat senang, sangat bahagia sekali. Namun, sedulurku, bahagia kami ini mungkin tidak akan bertahan lama. Kenapa? Karena sawah tada hujan ini dibajak dan diburu juga karena memang sedang hujan. Nanti jika tidak ada hujan, maka ada banyak sekali resiko-resiko yang harus kami terima pada saat merawat tanaman padi. Nah, katakanlah salah satunya gulma nanti pasti akan menyerang dahsyat, apalagi jika kondisi setelah penanaman nanti tidak ada hujan. Bahkan, sedulur bisa perhatikan sekarang saja ketika tanah-tanah kami dibajak, ketika sawah kami dibajak, kondisi gulmanya sudah jadi belantara. Luar biasa tebal dan banyak sekali, bahkan ada petakan-petakan yang tidak bisa digarap oleh traktor. Nah, lalu apakah belantara ini tidak kami tangani sebelumnya, sebelum dibajak? Jawabannya tentu iya ada. Ada yang kami lakukan proses pembabatan, sudah kami lakukan pembabatan, kemudian ada juga kami lanjutkan dengan penggunaan herbisidanya. Lalu untuk penggunaan herbisidanya emang boleh loh digunakan berulang kali sebanyak-banyaknya untuk menangani gulma pada sawah-sawah sebelum dibajak. Emang boleh. Apakah penggunaan herbisida itu tidak akan merusak tanah? Apakah penggunaan herbisida itu tidak akan meninggalkan residu kimia di tanah yang kemudian ketika nanti kita tanami padi akan sulit berkembang? Jawabannya pasti iya. Maka untuk pengendalian gulmanya tidak terlalu kami paksakan penggunaan herbisida, sekalipun kami gunakan namun dengan kuantitas yang tidak begitu banyak. Maka begitu juga dulurku, di area tada hujan ini kami sangat sulit untuk mendapatkan potensi panen yang baik. Rata-rata potensi panen kami di sini hanya bisa mencapai angka 5 ton saja untuk 1 hektar. Dan angka 5 ton itu adalah angka terendah dalam dunia pertanian, di mana rata-rata sedulur kita yang lain itu bisa mendapatkan angka 8-10 ton untuk 1 hektarnya. Dan mungkin itulah penyebabnya lur, kenapa potensi kami sangat rendah di sini. Pertama, karena tada hujan tentunya kami tidak bisa mengatur air, tidak bisa membuka implementasi kebutuhan air untuk tanaman padi. Kemudian karena sering terabaikan, tidak digarap, tentu penggunaan herbisidanya juga cukup banyak sekali. Mungkin itulah faktor-faktor yang menyebabkan penurunan potensi panen pada sawah kami. Namun dibalik dari menurunnya potensi panen di lokasi sawah tada hujan ini, tentunya ada beberapa ritual, ada beberapa perlakuan yang terus kami upayakan, terus kami lakukan untuk mendongkrak agar potensi panen padinya bisa meningkat. Nah, salah satunya pemberian pupuk organik itu sudah sering kami berikan, bahkan terkadang pada beberapa kondisi tertentu penggunaan dolomit juga kami mainkan. Begitu juga untuk kesempatan kali ini lur, sudah kita siapkan pupuk organiknya, namun ini pupuk organik yang biasa saja karena kami mencarikan organik yang bagus itu nggak ada di sini. Akhirnya kami pilih menggunakan magnesium brusit. Nah, magnesium brusit ini katanya juga sama seperti organik biasa. Dia bisa mengurai tanah, dia bisa membenah tanah, dia bisa meningkatkan netralan tanah kita. Namun sebelum kita tabur lur, kami tanyakan dulu apa
ada pendapat yang lain, apa ada saran yang lain yang bisa kami terapkan di sini, karena bisa komen cepat-cepat, bisa kasih saran cepat-cepat sebelum kita lakukan pindah tanam besok. Nah, silakan luar kasih masukannya sebagus mungkin, sebaik mungkin, dan secepat mungkin. Terima kasih. Untuk hari ini luar kita berikan saja pupuk magnesium brusit ini. Jumlah yang kita gunakan ini luar lebih kurang 100 kg untuk luas lebih kurang 2000 meter tanah luar. Kami cuma bisa berharap dari apa yang kami lakukan ini bisa memperbaiki tanah. Karena kenapa? Karena tanah yang merupakan media utama untuk tumbuh suatu jenis tanaman, apakah itu padi ataupun lainnya, dia harus memiliki beberapa syarat utama yang wajib terpenuhi. Ya, paling pentingnya adalah kesuburannya, dia sehat terbebas dari penyakit. Utamanya penyakit-penyakit yang ada di tanah itu adalah penyakit-penyakit yang tentunya ditinggalkan oleh aktivitas kimia kita, aktivitas dari penyemprotan kita yang meninggalkan residu pestisida kimia. Kemudian begitu juga dengan penggunaan pupuk-pupuk kimia sebelumnya, tentunya meninggalkan sisa-sisa yang belum diurai secara sempurna di dalam tanah. Maka pemberian magnesium brusit ini menurut kami merupakan salah satu alternatif yang dapat membenah kembali tanah-tanah kita dari kejenuhan-kejenuhan yang telah terjadi. Karena begini lur, ketika tanah kita itu tidak sehat, otomatis nanti tanaman yang akan kita tanami, padi, nantinya dia akan sangat sulit berkembang dan bahkan akan mengalami stres di awal pindah tanamnya, itu pasti. Dan jika stresnya berkepanjangan, kemudian stuck pertumbuhannya terjadi terlalu lama, proses peranakannya juga menjadi terhambat. Ketika proses peranakan dan pertumbuhan terhambat oleh faktor-faktor kerusakan tanah karena residu kimia misalkan, lalu kita paksakan nanti dengan penggunaan pupuk sebanyak-banyaknya untuk harapan kita bisa membantu pertumbuhannya, itu pun tidak akan membantu. Penambahan pupuk pada kondisi tanaman yang pertumbuhannya terhambat karena kerusakan tanah, itu semakin kita berikan pupuk maka dia pun akan semakin terhambat. Ya, karena begini lur, tanah yang tidak sehat itu kondisi nutrisi dan unsur hara, baik unsur hara yang tersedia secara alami di tanah atau unsur hara yang kita berikan tambahan, itu tidak akan mudah diserap oleh tanaman. Maka mungkin oleh karena kondisi seperti ini pula yang menyebabkan peranakan tanaman padi di sini di lahan tanah hujan ini tidak terjadi secara maksimal, tidak terjadi secara optimal, yang berakibat pada ending potensi panen di bawah rata-rata. Dan itulah kondisi-kondisi di mana kadang kita luput perhatian, kadang-kadang kita hanya terlalu fokus percaya pada produk-produk pertanian yang bisa menggenjot potensi panen. Sementara kadang kita lupa untuk mengetahui dan memahami kondisi alam, kondisi tanah yang menjadi media utama bagi tanaman tersebut. Maka oleh karenanya lur, pada kegiatan hari ini selain menjadi pengingat bagi kami, hendaknya video kami juga menjadi pengingat untuk sedulur semuanya. Semoga apa yang kita lakukan bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Semoga kita semakin mencintai apa yang sedang kita kerjakan. Baik, kami cabut diri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas. Semoga rezekinya lancar-lancar saja. Salam satu lumpur. Salam hormat. Kami cabut diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.